Halo, saya Anissa. Di sini saya akan membahas mengenai premedikasi golongan tranquilizer. Premedikasi yaitu merupakan pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum induksi anestesi. Tujuannya apa? Yaitu melancarkan induksi, rumatan atau durasi, dan bangun atau pemulihan pasca anestesi. Kemudian agar induksi anestetikum berjalan dengan baik atau smooth dan aman atau safe. Mengurangi jumlah dosis atau zat aktif anestetikum untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan, yaitu efek samping yang buruk. Sering disebut sebagai pre-anesthetic atau preoperative medication. Diberikan secara injeksi, yaitu melalui intramuskular, subcutaneous, dan intravena, tergantung pada jenis obat yang digunakan dan lama waktu absorpsinya sebenarnya. Kemudian premedikasi di sini memiliki 4 golongan, diantaranya ada anticholinergic, morfin serta derivatnya, tranquilizer, dan neuroleptanalgesin. Di sini saya akan fokus membahas tranquilizer. Tranquilizer yaitu termasuk golongan obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan, ketakutan, ketegangan, agitasi, dan keadaan lainnya. Di sini dia bekerja yaitu dengan menekan sistem saraf pusat dengan khasiat sedatif dan hipnotis serta berdaya ansiolitis, antikonvulsi, dan relaksasi otot. Jadi pada umumnya obat-obatan golongan tranquilizer ini bersifat sinergis terhadap anestetik. Namun penggunaannya harus disesuaikan dengan umur, kondisi, dan temperamen hewan. Ada atau tidaknya rasa nyeri, teknik anestesi yang akan dipakai, hingga adanya antisipasi akan timbulnya komplikasi. Terdapat 6 jenis premedikasi golongan tranquilizer yang saya akan bahas di sini, yaitu ada promazin, acepromazin, chlorpromazin, diazepam, lorazepam, dan silazin. Yang pertama yaitu promazin. Dia merupakan turunan dari propilamino-phenothiazine. Diberikan dalam bentuk suntikan atau oral. Umumnya pada kuda diberikan bersamaan dengan atropin. Bekerja sebagai agen anti muntah, antispasmodik, dan hipotermia. Membantu mengendalikan hewan yang rewel dan sulit dihandle. Dosis anjurannya pada anjing yaitu 2-6 mg dan pada kucing 4-6 mg. Efek sampingnya diantaranya pada hewan besar itu dapat terjadi penonjolan penis, lalu kegembiraan, kegelisahan, berkeringat, gemetar, kejang, dan rekumbensi. Lalu yang kedua yaitu acepromazin, merupakan turunan dari phenothiazine. Secara efektif telah menggantikan promazin untuk digunakan dalam dunia kedokteran hewan dan banyak diresepkan untuk anjing, kucing, dan kuda. Dia bekerja menenangkan, anticholinergic, antiemetik, antispasmodik, antihistamin, dan sifat penghambat alpha-adrenergic. Diberikan melalui intramuskular, intravena, dan oral. Onset kerja acepromazin bervariasi menurut rute pemberian. Yang oral itu dapat memakan waktu 30 menit sampai 1 jam dan efeknya akan bertahan dari 1 hingga 4 jam, tapi bervariasi secara signifikan dengan dosis dan masing-masing hewan. Digunakan bersamaan dengan atropin sebagai obat premedikasi untuk kecemasan dan untuk efek antidistritmik. Dosis anjurannya pada anjing dan kucing sama, yaitu 0,03 sampai 0,125 mg melalui intramuskular dan subcutaneous. Lalu pada kuda yaitu 0,030 sampai 0,100 mg per kilogram melalui intramuskular. Efek sampingnya yaitu diantaranya hipotensi, penurunan frekuensi pernafasan, bradikardia, kolaps tiba-tiba, penurunan atau tidak adanya denyut jantung dan pernafasan, gusi pucat, dan ketidaksadaran. Yang ketiga yaitu chlorpromazin, merupakan kelompok senyawa phenothiazine dan sebagai anti muntah. Biasanya digunakan pada sapi, kuda, domba, kambing, babi, dan hewan peliharaan. Umumnya digunakan untuk mengatasi hewan yang agresif. Diberikan secara injeksi melalui intramuskular, intravena, dan subcutaneous. Chlorpromazin termasuk obat short acting. Dosis anjuran untuk anjing yaitu 1-5 mg per kilogram melalui intramuskular atau subcutaneous, dan pada kucing 1-2 mg per kilogram melalui intramuskular atau subcutaneous. Efek samping yaitu kelelahan, tekanan darah rendah, detak jantung rendah, kecenderungan untuk terkejut terhadap suara, koma, agitasi, kejang, irama jantung abnormal, atau tekanan darah rendah yang berbahaya. 4. Diazepam. Dia termasuk golongan benzodiazepin.
dapat diresepkan untuk anjing, kucing, reptil, domba, kuda, dan kambing. Diberikan secara oral atau intravena maupun melalui dubur. Umumnya sebagai obat penenang, relaksan otot, antikonvulsan, atau obat anti kecemasan untuk anjing dan kucing. Dosis anjurannya pada anjing dan kucing yaitu sama 0,20 sampai 1 mg per kilogram melalui intravena, dan pada kuda yaitu 0,05 sampai 2 mg per kilogram melalui intravena. Efek samping yaitu gangguan koordinasi dan kelesuan hingga toksisitas hati. Selanjutnya yaitu lorazepam, dia termasuk golongan benzodiazepin, diberikan secara oral dalam bentuk tablet dan cairan maupun injeksi. Termasuk obat short acting, yaitu obat yang harus berhenti bekerja dalam waktu 24 jam dan tidak dihentikan secara tiba-tiba. Lorazepam itu mengatasi masalah perilaku seperti kecemasan, ketakutan, dan fobia, serta juga dapat digunakan untuk mengobati kejang. Efek sampingnya diantaranya yaitu kantuk, kelemahan otot, inkoordinasi, peningkatan nafsu makan pada kucing, hipersalivasi, perilaku agresif atau tidak biasa, peningkatan aktivitas atau kecemasan, dan vokalisasi hingga menguningnya kulit, gusi atau mata, dan kurang nafsu makan atau depresi. Yang terakhir yaitu yang keenam, silazin. Ini seringkali kita dengar, yaitu sebagai sedasi jangka pendek, anestesi dan analgesia pada kuda, anjing, kucing, sapi, dan hewan eksotik. Dan sebagai tambahan anestesi dan analgesik. Diberikan secara injeksi dengan dosis anjuran yaitu pada anjing 1-3 mg, pada kucing 0,50 sampai 1 mg, dan pada kuda 2,20 sampai 3 mg, semuanya melalui intramuskuler atau subkutan. Efek sampingnya pada kuda meliputi berkeringat, sementara di rusa yaitu hipersalivasi. Berbagai vokalisasi seperti mendengus, mengembik, mengerang, mendengus, atau mendengkur saat ekspirasi. Kemudian suara gemeretak gigi geraham dan lidah yang menonjol.